warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria Khairunisa, saya dari IAIN Kudus, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam dengan NIM 171101036. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek bimbingan klasikal dengan tema Belajar adalah Hobiku. Baik, untuk teman-teman silakan simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, Ibu juga baik. Nah, di masa pandemi kali ini, kalian Ibu harapkan agar selalu mengkonsumsi makanan yang bergizi seperti sayuran, buah, dan juga mengkonsumsi vitamin C. Nah, selain itu, Ibu juga mengharapkan agar kalian semua selalu mencuci tangan dengan sabun setelah berpergian dan bersalaman dengan orang lain. Nah, diharapkan untuk anak-anak juga agar diminimalisir untuk bersentuhan dengan orang-orang yang tidak satu rumah, tidak satu keluarga, atau jarang bertemu dengan kalian. Nah, di masa pandemi ini kalian juga harus sering-sering berdoa ya anak-anak, supaya masa pandemi ini segera berakhir dan juga kita dan seluruh masyarakat Indonesia agar selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di bimbingan klasikal pada kesempatan kali ini, Ibu akan menerangkan mengenai belajar adalah hobiku. Nah, kenapa sih kita harus belajar mengenai topik pada kesempatan kali ini, Bu? Kenapa harus mengambil tema belajar adalah hobiku? Nah, tujuannya supaya anak-anak bisa belajar dengan yang sesuai dengan tipe belajar kalian dengan efektif dan efisien. Nah, sebelum masuk ke dalam materi belajar adalah hobiku, sebelum Ibu menerangkan, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, ambil satu lembar kertas dan juga satu buah bolpen. Ya, apakah sudah? Nah, jika sudah, tulis nama kalian dan juga nomor absen dan kelas kalian. Nah, sekarang nomor 1, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah kalian suka belajar? Ibu ulangi sekali lagi ya pertanyaannya. Apakah kalian suka belajar? Sudah? Baik. Nomor 2, cara belajar seperti apa yang kalian sukai? Ibu ulangi. Cara belajar seperti apa yang kalian sukai? Sudah? Baik. Yang nomor 3, bagaimana cara kalian belajar ketika di rumah? Apakah sudah? Ibu ulangi sekali lagi ya. Bagaimana cara kalian belajar ketika di rumah? Apakah dengan
belajar di kasur atau di lantai atau dengan meja belajar atau bagaimana? Untuk pertanyaan yang nomor 3. Nah, jika sudah, silahkan diisi pertanyaan tersebut dan simpan terlebih dahulu, dan Ibu akan menerangkan materi mengenai belajar adalah hobiku. Belajar, di sini ada yang tahu nggak belajar itu apa? Nah, belajar adalah cara untuk mendalami suatu hal yang baru. Mengerti kan maksud Ibu? Nah, contoh dari belajar seperti kita belajar matematika, belajar pelajaran, belajar musik, belajar memasak, belajar naik sepeda dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh dari belajar. Nah, kita langsung saja masuk ke materi. Nah, apa aja sih cara dan tips untuk belajar yang efektif dan efisien? Nah, di sini anak-anak udah pernah belajar kan pastinya. Nah, belajar kalian ini kira-kira udah betul belum ya? Udah sesuai dengan kriteria belum ya? Nah, ini Ibu akan menjelaskan beberapa cara untuk belajar supaya efektif dan efisien. Nah, yang pertama adalah kita harus berdoa. Nah, sebelum belajar, apapun agamanya, entah itu Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, maupun Katolik dan sebagainya. Nah, kita harus berdoa sebelum belajar. Berdoa yang seperti apa? Berdoa menurut agama masing-masing. Nah, untuk tips yang kedua, yaitu tentukan tujuan belajar. Tentukan tujuan. Jadi, untuk apa sih kalian belajar? Nah, kalian harus tahu tujuan kalian belajar itu apa. Jadi, kalian bisa belajar dengan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang kalian ingin capai. Nah, misalnya, saya ingin belajar memasak. Itu baru keinginan. Nah, tujuannya saya ingin belajar memasak supaya saya pandai memasak rendang misalnya. Nah, gitu. Jadi kalian harus tentukan tujuannya dulu. Tujuan belajar kalian itu apa? Ingin memahami sesuatu yang baru, ingin memahami tentang bab perkalian, tentang bab pembagian atau dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ini yaitu tentukan target. Jadi, kalian selama belajar itu harus punya target. Target saya di semester ini saya harus ranking 1. Nilai saya harus 80. Di semester lalu nilai matematika saya 50, Bu. Saya harus bisa naik jadi 70 misalnya. Nah, itu adalah target. Jadi dalam belajar kalian harus punya target. Target ini sangat menentukan bagaimana proses kalian dalam belajar. Jadi setiap kalian belajar, setiap kalian ingin melakukan sesuatu, ingin mempelajari sesuatu, kalian harus punya target biar lebih terarah.
Nah, yang keempat yaitu buat jadwal dan buat jadwal ya, tentunya kalian harus menaati jadwal tersebut. Kalau udah susah-susah buat jadwal, nggak ditaati kan nggak bagus. Nah, jadi kalian dalam belajar itu harus punya jadwal, diarahkan. Saya belajar selama 15 menit. Saya dari pukul 7 sampai 9 saya belajar. Nih, terus habis itu istirahat sebentar. Nah, terus habis itu lanjut lagi misalnya istirahat selama 30 menit atau 1 jam. Jam 10 nanti lanjut lagi belajar sampai jam 12, nanti istirahat lagi. Nah, seperti itu. Itu kan kita kan kalau di sekolah sudah teratur ya jadwalnya kita seperti apa, jam segini, jam 7 sampai jam 9 seperti itu tadi. Itu belajar ini sampai ini, belajar jam 10 sampai jam 12 belajar pelajaran matematika misalnya sama biologi. Nah, itu kan sudah teratur. Nah, kalau kalian di rumah itu kalian harus punya jadwal sendiri. Misalnya kita pulang sekolah jam berapa? Jam 2 misal. Jam 2 kita pulang sekolah. Setelah itu kita istirahat nih. Istirahat, mandi, sholat bagi yang beragama Islam. Lalu lanjut lagi kita istirahat dengan refreshing, main bersama teman-teman atau membantu orang tua di rumah. Nah, terus kita lanjut lagi, misal habis maghrib kita belajar selama 10 menit atau selama 20 menit. Nah, itu kita belajar dulu terus nanti istirahat lagi. Nah, itu harus terencana. Kita buat jadwal dari pukul 7 misal, dari bangun tidur kalian ngapain aja sih seharian. Nah, kalian buat jadwal dan kalian harus taati jadwal tersebut. Kalau kalian nggak mentaati jadwal tersebut, itu percuma saja kalian sudah membuat jadwal tapi kalian tidak mentaatinya. Nah, untuk yang kelima itu istirahat. Jadi kalian harus beristirahat. Kenapa sih Bu kita harus dalam belajar kita harus ada istirahatnya? Katanya tadi ada targetnya. Kalau kita harus menentukan target kan kita harus maksimal kerjanya. Nah, anak-anak, belajar kemampuan otak manusia dalam menerima pelajaran, menerima sesuatu, dalam fokus dalam sesuatu itu nggak selamanya. Maksud Ibu, nggak setiap waktu kita bisa menerima. Jadi hanya sekitar 40 menit itu kita sudah kehilangan fokus. 40 menitan kita itu udah kehilangan fokus kita. Jadi kita harus memaksimalkan waktu yang ada. Nah, kalau kita belajar dengan terus-terusan kita genjer, kita mati-matian dalam belajar, itu sebenarnya bagus nggak bagus ya. Tapi lebih bagus lagi kalau kita punya waktu untuk istirahat. Jadi kita punya otak nih kan diibaratkan seperti mesin ya. Kalau mesin kita gunakan terus setiap hari, setiap waktu kan pasti nggak bisa. Kita pasti ada kalanya capek, ada kalanya lelah, ingin istirahat, ingin refreshing. Nah, kita gunakan waktu sebaik mungkin untuk istirahat. Nah, dengan jadwal ini kan kita jadi tahu, jadi punya gambaran. Jam segini nih kita waktunya istirahat, jam segini kita waktunya belajar, jam segini kita waktunya bermain, jam segini kita waktunya membantu orang tua. Nah, seperti itu. Jadi tadi yang pertama kita harus berdoa, yang kedua yaitu tentukan tujuan, yang ketiga yaitu menentukan target, dan keempat buat jadwal, yang kelima istirahat. Nah, tipsnya cuma 5 ya Bu? Enggak, Ibu punya 5 tips lagi untuk kita biar kalian dan juga Ibu tentunya belajar dengan efektif dan efisien.
Nah, tips yang keenam yaitu yang keenam yaitu tuliskan dan tandai. Nah, biasanya kalau kita belajar itu kan ada LKS, ada buku pelajaran yang diberikan dari sekolah. Nah, itu kita gunakan. Di situ kan ada banyak sekali bahan bacaan. Ada materi-materi yang terdapat dalam buku tersebut. Nah, kita itu setiap kita belajar itu kita tandai dulu. Ini nih bagian ini penting, bagian ini enggak, bagian ini penting lagi. Nah, itu ditandai dengan misalnya dengan stabilo, dengan pulpen warna merah. Nah, itu kita tandai. Terus kalau misal kita punya info-info yang penting nih, kita tuliskan di deket-deketnya situ kan pasti ada yang kosong. Nah, itu ditulis-tulis gitu. Ditulis di sebelahnya, misal ada perkataan bu guru yang penting nih, ya tapi di buku pelajaran ini nggak ada. Nah, kalian bisa tuliskan di situ atau di buku lain, misalnya buku catatan khusus yang kalian siapkan untuk mencatat materi-materi yang belum ada di buku pelajaran. Nah, gitu. Jadi kalau kalian punya buku catatan tersendiri itu kan pasti kalau nanti buka-buka lagi kan enak. Kita mau belajar lagi nih, pelajaran kemarin lupa. Nah, kita tinggal buka buku aja yang tadi, buku catatan yang tadi udah kita siapkan, udah kita tuliskan di situ, kita tinggal buka lagi, kita tinggal belajar lagi, jadi lebih efektif. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu yang ketujuh yaitu kondisikan dan nikmati. Kondisikan dan nikmati ini gimana sih, Bu? Nah, kondisikan. Jadi kalian harus mengkondisikan tadi, kita sudah punya jadwal nih. Kita jam sekian kita harus belajar nih. Nah, kita kondisikan juga ruangan dan tempat belajar itu biar bisa nyaman. Kalian pasti kan nggak nyaman, pasti kalau ada ruangan kotor untuk belajar pasti kan itu nggak nyaman. Nah, itu kalian bersihkan dulu, dikondisikan dulu, dibersihkan biar kalian bisa nyaman. Kalau kalian nggak nyaman, pelajaran yang kalian baca, yang kalian pelajari itu nggak akan bisa masuk ke otak kalian. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu jauhkan dari gangguan. Nah, ini jauhkan dari gangguan yang seperti apa sih, Bu? Nah, biasanya kan kalian itu pasti kalau pegang HP atau dengar suara televisi, dengar suara musik, pasti kan kalian terganggu. Nah, itu dijauhkan dulu, misal diberikan kepada orang tua atau dimatikan atau disimpan terlebih dahulu, baru kalian bisa belajar itu. Jadi jauhkan dari gangguan. Misal kalau ada yang punya adik saya rewel, Bu. Nah, kalian bisa minta tolong kepada orang tua kalian untuk mengkondisikan adik kalian dulu. Jadi kalian bisa belajar dengan nyaman, dengan enak, dengan tentram gitu. Yang ke-9 yaitu kenali tipe belajar kalian. Tipe belajar kalian ini kayak gimana sih, Bu? Nah, tipe belajar kalian kan kadang siswa atau kalian, ibu juga termasuk, itu setiap orang punya tipe belajar masing-masing. Ada yang tipe belajarnya senang audio visual atau kinestetik atau Nah, ada beberapa tipe belajar. Nah, kalian itu tipe belajar yang mana? Misal, Bu, saya lebih senang belajar yang model
sambil mendengarkan musik. Bu, saya ada lebih cepat nih masuknya belajar kalau sambil praktek. Nah, kan setiap orang punya beda-beda tipe belajarnya. Nah, itu. Nah, yang 10 yaitu baca, baca, baca. Nah, kok disuruh baca sih, Bu? Iya, gimana kalian bisa belajar kalau nggak kalian baca? Nah, membaca buku itu jendela dunia. Jadi kalian harus selalu belajar dan selalu membaca. Jadi membaca itu sangat penting. Luangkan waktu kalian untuk membaca itu sekitar 10 menit, itu sudah cukup. Nah, jadi dalam satu hari kalian harus sering-sering membaca buku biar pengetahuan dan ilmu kalian itu masuk. Nah, teman-teman, sekarang gimana nih kalian? Tadi ibu kan sudah bertugas. Nah, gimana? Cara belajar kalian di rumah ini apakah sudah sesuai dengan yang ibu jelaskan tadi? Oke. Nah, begitu cukup dulu ya anak-anak untuk bimbingan klasikal pada kesempatan kali ini. Ibu ucapkan banyak sekali terima kasih kepada kalian. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.